Mari kita berdoa. Hidup kami ada karena Engkau, dan Engkaulah yang menjadi tujuan hidup kami saat ini Tuhan. Hidup untuk menyenangkan Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan lewat segala sesuatu yang kami kerjakan. Dan biarlah pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama belajar kembali dari firman Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah satu-satunya kebenaran yang menolong kami untuk terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus di dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Kiranya Roh Kudus yang boleh bekerja memakai hamba-Mu ini supaya kebenaran Tuhan dinyatakan dan disingkapkan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Sang Firman yang hidup, Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman semua ya. Selamat pagi. Mari kita bersama-sama akan memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang mendasari percakapan kita hari ini. Tema yang diberikan adalah mengenal satu bentuk ajaran yang sementara ini masih cukup trending gitu ya. Kristen progresif. Mari kita lihat bersama-sama bagian firman Tuhan yang saya ambil untuk mendasarinya dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16 yang menjadi dasar percakapan kita pagi hari ini ya. Begini saya baca untuk kita. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang kemudian juga menyimpan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang gereja, maka kita tahu gereja bukan hanya sekedar sebuah bangunan. Gereja bukan hanya sekedar sebuah organisasi di mana orang-orang ada. Tapi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang memang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan bagi saya, gereja Tuhan dari dulu sampai sekarang itu selalu menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Ada tantangan yang selalu muncul di dalam kehidupan gereja. Itu bisa dari luar, masalah contohnya ya, ada banyak penganiayaan dari dulu sampai sekarang. Ada situasi-situasi yang membuat orang Kristen itu mengalami satu tekanan yang hebat, dikejar-kejar, bahkan sampai dianiaya. Sampai sekarang ini masih terjadi di beberapa negara yang memang membenci kekristenan. Tetapi ada bahaya yang jauh lebih besar juga yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu bahwa di dalam gereja muncul berbagai-bagai ajaran-ajaran yang tidak benar, yang kemudian menyelusup masuk dan mempengaruhi banyak orang. Ini yang harus kita juga waspadai, dan salah satunya yang memang sedang mulai muncul hari-hari ini adalah tentang Kristen progresif. Ini menjadi viral karena memang muncul di sosial media juga gitu, yang cukup banyak dan bisa diakses oleh banyak orang. Nah, karena waktu kita terbatas, saya akan mencoba melihat beberapa hal saja, mengajak kita melihat beberapa bagian yang selalu muncul dalam pemikiran mereka gitu ya. Nah, kalau kita mau bicara tentang istilah progresif, maka saya mencoba mengacunya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam kamus itu disebutkan kalau progresif itu bermakna sesuatu yang menuju ke arah kemajuan. Jadi
Kalau sesuatu itu menuju ke kemajuan, maka disebut sebagai sesuatu yang progresif. Lalu berhaluan ke arah perbaikan dari keadaan yang sekarang. Jadi kalau kondisi sekarang kemudian mencoba diperbaiki ke depan, lebih baik lagi, maka itu disebut sesuatu yang progresif. Jadi sebetulnya arti kata ini sesungguhnya positif gitu ya. Untuk menggambarkan ada sebuah gerakan, ada sebuah kemajuan, ada sebuah perbaikan ke depan. Di dalam sejarah kita melihat bahwa Yesus sendiri adalah sebetulnya tokoh yang progresif pada zamannya gitu ya. Dia menolong jemaat hari itu untuk melihat situasi yang ada dan kemudian mencoba bergerak untuk mematuhi kebenaran-kebenaran Alkitab berbeda dengan orang-orang atau pemimpin-pemimpin masa itu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Yesus jauh lebih progresif pemikirannya untuk mencoba mengajak orang hari itu kembali pada firman Tuhan. Dalam sejarah gereja yang lain saya juga mencatat misalkan Martin Luther itu seorang tokoh yang progresif ya. Karena di tengah-tengah pergumulan zamannya dia kemudian kembali mengajak orang-orang untuk balik kepada firman Tuhan, kembali kepada sumber yang satu-satunya yaitu kebenaran sabda Tuhan dan tidak lagi berdasarkan pengajaran-pengajaran yang hari itu mulai menyeleweng karena mengabaikan tentang arti keselamatan, Kristus, dan iman dalam kehidupan seseorang. Tapi yang menarik, saudara-saudara, Kristen progresif ini muncul dalam kehidupan kita hari-hari ini, gitu ya. Bagi saya, kekristenan progresif itu bukan sesuatu yang baru, karena memang di dunia ini tidak ada hal yang baru. Pengkhotbah mengatakan bahwa apa yang ada hari ini sesungguhnya dulu pernah ada. Jadi kalau bicara tentang Kristen progresif, sebetulnya ini berakar dari dua hal. Pertama, dari sebuah pemahaman yang disebut dengan teologi liberal atau teologi modern ya. Yang pertama itu. Teologi modern adalah sebuah paham atau sebuah teologi yang lebih menekankan pada pemikiran manusia, logika manusia, rasio manusia. Itu yang jauh lebih tinggi. Itu yang menentukan sebuah kebenaran. Kalau nggak masuk akal, kalau tidak bisa diterima oleh akal, maka orang tidak akan mempercaya itu. Meskipun itu disebut sebagai kebenaran. Selama tidak bisa dicerna dengan akal manusia, maka tidak ada kebenaran. Lalu yang kedua, Kristen progresif itu berakar pada sebuah pandangan sekarang yaitu postmodernisme. Postmodernisme itu salah satunya dari sekian banyak hal, itu bicara tentang sesuatu yang relatif gitu ya, relativism. Artinya, kalau engkau mengatakan itu sebuah kebenaran, bagi saya belum tentu kebenaran. Kalau ada seseorang mengklaim ini kebenaran, ya itu memang kebenaranmu, tapi belum tentu itu adalah kebenaran menurut saya. Jadi kebenaran itu sesuatu yang tidak pernah absolut, tidak pernah bisa diklaim sebagai satu-satunya kebenaran. Karena akan selalu ada kebenaran-kebenaran lain. Dan karena itu ini yang kemudian mewarnai pandangan Kristen progresif tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa tokoh dari Kristen progresif yang sangat bisa dikenal dengan baik, yaitu Roger Wolsey, Richard Rohr. Mereka adalah orang-orang yang sangat menekankan hal ini. Biasanya di dalam melihat sebuah Alkitab, mereka melihat bahwa Alkitab itu diselubungi oleh berbagai mitos. Tahukah engkau tentang arti mitos? Mitos itu kira-kira sebuah cerita, sebuah teks yang kemudian didasarkan pada mitos atau sesuatu yang tidak pernah terjadi. Hanya sebuah dongeng lah ceritanya gitu ya. Contohnya kalau kita kenal Candi Prambanan gitu ya. Kalau menurut legenda candi itu kan dibangun dalam semalam dengan bantuan para makhluk halus gitu ya. Karena memang untuk memenuhi sebuah syarat untuk menikahi seorang putri yang cantik dan Pangeran Bandung Bondowoso hari itu kemudian memakai jasa para makhluk halus itu untuk membangun, tinggal satu candi saja yang belum selesai, lalu kemudian dibangunkanlah ayam berkokok, sudah fajar gitu dan akhirnya gak selesai. Itu legendanya. Kenyataannya memang ada candi itu, tapi diselubungi oleh legenda. Nah, maka untuk melihat kebenaran, buang semua legendanya itu. Begitu juga dengan Alkitab. Karena Alkitab selalu diselubungi oleh namanya mitos katanya.
Contoh mitos itu, kalau menurut seorang yang bernama Bultmann, seorang profesor teologi, dia berkata, di Alkitab itu kan pernah ada mujizat ya. Salah satu mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan adalah dia melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hari itu bagi 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung wanita dan anak-anak. Nah, orang-orang dengan pemikiran yang dipenuhi dengan rasio itu kemudian berpikir bahwa mujizat itu sesuatu yang gak masuk akal. Sebuah tindakan supranatural dari Allah dalam hidup manusia yang gak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Karena itu mereka berpikir, oh hari itu orang-orang Yahudi kan sedang mengikut Tuhan, mereka sedang mendengar pengajaran Tuhan. Dan mereka tahu kalau Tuhan Yesus ngajar itu gak mungkin hanya sekitar setengah jam, 1 jam, bisa cukup lama. Maka mereka kemudian bersiap untuk bisa mempersiapkan kebutuhan makanan mereka. Jadi masing-masing sudah bawa makanan gitu ya. Hanya katanya begini ya, orang Yahudi itu termasuk orang yang pelit gitu ya. Jadi di mana-mana kalau bicara orang Yahudi di dunia ini pasti terkenal sangat pelit, saudara. Jadi mereka nggak mau berbagi. Mereka menahan konsumsi mereka itu pada saat mereka harus makan siang. Lalu kemudian tiba-tiba muncul seorang anak kan yang bawa 5 ketul roti, rotinya nggak banyak, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang tentu saja bukan ikan paus yang gede, tapi ikan yang kecil. Nah orang kemudian berpikir, ada seorang anak yang berani memberikan itu, masa saya tidak? Maka tergeraklah mereka dan kemudian mulai membuka perbekalan mereka dan kemudian makan sampai berlebih. Nah kemudian mereka menekankan, lalu pengajarannya apa, kebenarannya apa? Bahwa berbagi itu penting. Berbagi itu sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang Kristen. Kebenarannya tampak baik ya secara moral. Tapi mereka menghilangkan yang namanya mujizat karena tidak percaya. Itulah contoh tentang kekristenan yang seperti itu. Dan itu disebut dengan demitologisasi. Nah ada beberapa hal yang kita mau coba bedah lebih dalam tentang Kristen progresif ini. Ada 4 pilar, 4 hal yang saya lihat sering dimunculkan dalam percakapan mereka ya. Yang pertama tentang pandangan tentang Kristus atau kristologi. Pandangan tentang Kristus. Nah menurut mereka orang-orang Kristen progresif, Yesus itu adalah manusia yang pernah hidup dalam sejarah. Tapi dia bukanlah Allah. Nah ini yang berbeda ya. Manusia yang namanya Yesus Kristus itu memang pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Mereka tidak menyangkal. Tapi dia adalah manusia, bukan Allah. Karena dia manusia yang sempurna, teladan yang baik tentang moral, guru yang sangat luar biasa pengajarannya, maka kita yang mengenal dia harus mengikuti teladannya, berbuat baik seperti halnya Kristus sudah berbuat baik. Meskipun untuk perbuatan baik yang dia kerjakan, dia mengalami penderitaan, bahkan sampai mati. Karena itulah kebajikan tertinggi, itulah moral yang paling tinggi pada saat seseorang menghidupi apa yang dia yakini. Tapi hanya sebatas itu. Karena itu bagi saya apa yang mereka katakan benar memang di satu sisi. Bahwa Yesus 100% manusia, kita tidak pernah ragukan. Dia lahir, dia hidup, bahkan dia pernah mati dalam sejarah. Tapi yang mereka lupakan sayangnya adalah bahwa kita tidak hanya mempercayai dia sebagai 100% manusia. Tetapi kita percaya dia sebagai 100% Allah yang telah datang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia dan hidup di antara kita. Bukankah Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-14 berkata, dan firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Ini kebenaran yang hakiki dan sayangnya tidak pernah bisa mereka percayai dengan baik. Karena mereka hanya melihat Yesus sekedar manusia biasa. Karena dia manusia, maka dia bukan satu-satunya jalan keselamatan. Nah ini juga penting. Bukan satu-satunya jalan keselamatan. Karena keselamatan itu ada di berbagai pengajaran agama di dunia ini. Semua agama kan mengajarkan hal yang baik. Agama itu kan artinya A dan gama gitu ya.
A itu tidak, gamma itu kacau. Jadi mengajarkan hidup supaya tidak kacau, berarti ada kebenaran di dalamnya. Dan kalau orang mengerjakan kebenaran itu sesuai dengan apa yang dia yakini, maka dia bisa mengalami keselamatan. Ini yang dipercaya oleh mereka. Saudara, kita meyakini bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu adalah di dalam Kristus. Bukankah Tuhan sendiri pernah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kita yakini adalah sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang tidak bisa ditawar, sesuatu yang memang adalah kebenaran yang absolut yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bukan karena usaha manusia, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Kita berbuat baik, ya harus. Tapi berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Berbuat baik kepada orang lain sebagai wujud atau buah dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Itu pemahaman kita. Manusia tidak mungkin selamat karena perbuatan baik. Nah kemudian, mereka kemudian berpendapat begini. Karya Kristus di atas kayu salib, yang mati dengan penderitaan yang begitu luar biasa, yang ditanggung olehnya, adalah sesuatu yang tidak pernah masuk akal. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal mereka. Karena begini pemikirannya. Apakah ada di dunia ini seorang bapak yang merelakan anaknya, saya seorang ayah ya, jadi saya paham logika mereka. Seorang bapak yang memberikan anaknya untuk mengalami penderitaan yang paling hebat, bahkan mati dengan cara yang paling hina di dunia ini, karena kematian salib hari itu adalah kematian paling hina, dan dia sudah mati kemudian kematiannya menyelamatkan orang lain. Oh itu gak bisa diterima dengan akal sehat. Ini sesuatu pandangan yang mereka katakan ini pandangan pagan, ini pandangan agama kuno yang tidak sesuai, tidak relevan dengan kehidupan kita pada masa kini. Karena gak pernah mungkin hal itu terjadi. Seorang anak yang dikasihi mengalami situasi yang seperti itu. Sayangnya mereka tidak menyadari tentang kasih Allah. Bukankah Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang tidak pernah bisa diukur oleh apapun, yang Allah nyatakan, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya orang yang berdosa diselamatkan. Ada satu hal yang menarik di sini, bahwa mereka gagal melihat betapa seriusnya dosa. Bagi kita kebanyakan, kadang-kadang kita juga berpikir begitu ya, bahwa dosa itu hanya sekedar sebuah kesalahan. Dosa itu hanya sekedar sebuah kekhilafan. Dosa itu bukan sesuatu yang extraordinary. Ini kata-kata yang penting kalau bicara tentang kejahatan di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan yang extraordinary adalah tentang drugs. Mereka gagal melihat bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Bayangkan betapa seriusnya dosa. Sehingga pada waktu manusia pertama itu jatuh dalam dosa, mereka melanggar apa yang Tuhan katakan, menyentuh, mengambil dan memakan buah yang ada di tengah-tengah taman yang disebut dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Untuk hal seperti itu, Allah mengusir mereka. Allah tidak mengizinkan lagi mereka tinggal di dalam taman. Relasi antara manusia dengan Allah yang tadinya terbangun dengan baik, kemudian menjadi putus. Allah dan manusia sekarang berada pada posisi berseteru atau bermusuhan. Karena sesuatu yang tampaknya buat kita sangat remeh. Mengambil sesuatu, makan sesuatu, lalu kemudian berimplikasi bahwa hidup manusia terbuang jauh dari Tuhan. Itulah betapa beratnya dosa. Dan itu yang tidak dipahami. Untuk dosa yang seperti itu Allah kemudian memberikan sebuah janji tentang keselamatan yang muncul di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Pada waktu Allah berkata bahwa keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular itu, sementara ular itu akan meremukkan tumitnya. Sebuah janji tentang kedatangan Mesias untuk menggambarkan betapa seriusnya dosa yang terjadi. Nah saudara, mereka berpikir kemudian juga hal yang lain misalkan.
mengambil dari pandangan John Locke, seorang filsuf Inggris, yang mengatakan begini, bahwa hidup manusia pada waktu lahir, seorang bayi yang lahir, itu ibaratnya seperti sebuah kertas yang berwarna putih. Belum ada catatan apapun, belum ada coretan apapun, belum ada noda apapun di dalam kertas itu. Masih putih, bersih. Itu hidup manusia katanya. Kemudian pada saat dia dewasa, bertumbuh, dia melakukan banyak hal, maka kertas yang putih tadi mulai berisi coretan, noda-noda, tinta hitam dan sebagainya. Ini pandangan tentang hidup manusia. Yang berarti mereka menolak tentang konsep dosa warisan. Saudara kita itu percaya seperti halnya yang dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 7, pemazmur yaitu Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Hidup manusia memang waktu lahir, seorang bayi belum bisa melakukan dosa dalam bentuk yang aktual atau tindakan. Dia belum bisa mengambil sesuatu, dia belum bisa melakukan dosa apapun, dia hanya bergantung pada orang tuanya. Tapi secara status di hadapan Allah, dia orang berdosa. Karena itu tanpa harus diajari, seorang anak itu bisa melakukan dosa dengan sendirinya, kayak otomatis gitu ya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya setiap kita mewarisi hal ini. Kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah saudara, itulah yang tidak dipahami sayangnya. Dan kita bicara tentang Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang tidak pernah mereka bisa kenali. Yang kedua, pandangan mereka tentang Alkitab, bibliologi. Orang-orang dengan paham Kristen progresif ini berkata bahwa Alkitab itu kan yang kita hari ini pegang adalah karya manusia. Dia dicetak, dia ditulis oleh orang-orang yang penulisnya masih bisa kita kenali beberapa hal. Kitab Taurat, 5 kitab pertama dalam Alkitab itu ditulis oleh Musa. Injil ditulis oleh para pengarangnya. Injil Matius berarti ditulis oleh Matius. Dan sebagai karya manusia, maka Alkitab bisa salah. Bahkan untuk dalam beberapa hal, Alkitab itu tampaknya berkontradiksi, bertentangan satu dengan yang lain. Dan mereka mengambil contoh yang menarik tentang kehidupan pernikahan. Awalnya Allah itu kan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, lalu kemudian mereka menjadi satu. Dalam sebuah ikatan pernikahan yang monogami, satu orang pria dengan satu orang wanita. Tetapi ternyata di dalam perkembangannya, kita melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab yang besar yang dipakai oleh Allah itu tidak menghidupi ini kan. Abraham beristri lebih dari satu. Daud istrinya ada 8 kurang lebih. Salomo kalian kenal ada berapa? Banyak sekali gitu ya. 700 istri, 300 gundik. Saya nggak kebayang gimana cara mengenali satu persatu 1000 orang gitu ya. Itu yang terjadi. Dan kemudian berkata, lihat, bukankah Alkitab jadi berkontradiksi? Ada kehidupan yang seperti itu. Dan itu dicatat loh di dalam Alkitab. Bukannya tidak ada di dalam Alkitab. Itu ada di dalamnya. Lihat, Alkitab berkontradiksi kan? Kalau kalian dihadapkan oleh pertanyaan ini, apa jawab kalian? Mungkin tapi, ya juga gitu ya. Kok begitu ya? Gitu. Saya mau katakan sesuatu. Di dalam Alkitab itu ada yang namanya informasi. Ya, ada banyak catatan-catatan informasi dari Alkitab. Tapi juga ada yang namanya pengajaran. Tidak mungkin dan tidak bisa sebuah informasi itu kemudian menjadi sebuah pengajaran. Artinya dilegalkan begitu. Tidak pernah ada dalam catatan Alkitab bahwa Allah melegalkan yang namanya poligami. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dengan jelas bahwa pada dasarnya Allah lah yang menciptakan keluarga dan Allah membentuk keluarga dari satu orang pria dengan satu orang wanita. Bukan satu orang pria dengan satu orang pria, bukan satu orang wanita dengan satu orang wanita, bukan satu orang pria dengan beberapa orang wanita dan kebalikannya bukan seorang wanita dengan beberapa pria. Bukan itu konsepnya. Justru karena dosa lah maka konsep yang salah itu muncul dan dihidupi.
Kristus dengan jelas mengatakan tentang hal ini bahwa ini bukan hal yang benar. Alkitab sangat jujur mengatakan bahwa orang-orang yang dipakai oleh Allah itu, orang-orang yang kita sebut sebagai tokoh-tokoh iman yang dicatat misalkan di dalam Ibrani pasal 11, itu bukan orang yang sempurna. Bukan orang yang tanpa salah, bukan orang yang tanpa cacat sedikit pun. Mereka juga penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, bahkan berbuat dosa. Tapi yang menarik, Allah tetap memakai mereka. Allah memakai orang-orang berdosa itu yang tidak sempurna sama sekali untuk menggenapkan rencana Allah. Wow, bukankah ini luar biasa Allah kita? Dia bukan Allah yang kemudian hanya memilih orang-orang yang tanpa cacat. Karena kalau itu yang terjadi, gak ada satupun. Tapi Allah adalah pribadi yang kemudian melihat keberdosaan manusia, menebus dosa-dosa manusia, lalu kemudian memakai orang yang tidak sempurna itu untuk rencana Allah yang kekal. Bukankah itu luar biasa? Dan berarti kita yang sekarang ini hidup di tengah-tengah dunia ini, kita juga gak sempurna kok. Ya kan? Kita semua penuh dengan kelemahan masing-masing. Tetapi jangan lupa satu hal ini, Allah mengasihi engkau dan saya. Allah mau memakai kita yang penuh dengan dosa itu untuk menjadi alat di tangan dia, memuliakan dia. Itu sebuah perkara yang buat saya itu sangat luar biasa. Karena dalam hitungan apapun saya berkata dalam diri saya gak pernah layak kok. Tapi Allah melayakkan dan memakai engkau dan saya. Bayangkan itu. Saya meyakini satu hal ini. Tuhan itu menerima orang berdosa. Tetapi dia sangat membenci dosa. He accepts sinners, but he doesn't approve sin. Bagi saya ini kebenaran yang perlu kita pegang. Allah mengasihi orang berdosa, iya. Karena untuk itulah Kristus datang ke dalam dunia. Kristus mengatakan bahwa dia bukan mencari orang yang sehat, bukan mencari orang yang benar, tapi justru orang yang membutuhkan pertolongan dan mau dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan bahwa aku membutuhkan engkau Tuhan. Itulah yang dicatat di dalam Alkitab. Dan bagi saya Alkitab gak mungkin berkontradiksi karena Alkitab itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini penting. Segala tulisan itu mengacu pada apa yang ada di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Segala tulisan itu diilhamkan Allah atau dalam bahasa aslinya itu berarti dinafaskan oleh Allah. Bersumber dari Allah. Dan kalau Allah kita kenal sebagai Allah yang benar, maka yang dihasilkan dari Allah yang benar gak mungkin salah. Gak mungkin berkontradiksi. Kenapa? Karena kita percaya sumbernya adalah Allah. Dan dia adalah pribadi yang benar, maha kudus, pribadi yang penuh dengan segala hikmat itu yang memberitakan firman-Nya kepada kita. Yang saya percaya gak mungkin keliru. Gak mungkin salah. Karena itu saya bisa memahami bahwa orang-orang dengan Kristen progresif itu memahami Allah justru dari pikiran mereka yang terbatas. Ini yang disebut dengan teologi from below. Teologi dari bawah. Dari manusia, makhluk ciptaan yang berusaha untuk mengerti Allah sang pencipta. Tentu dengan kemampuan yang terbatas itu maka mereka mengenal Allah secara terbatas. Pengetahuan mereka tentang Allah adalah pengetahuan yang terbatas. Pengetahuan yang bisa keliru, bisa salah. Karena berasal dari manusia yang diciptakan oleh Allah, yang kemudian jatuh dalam dosa, seluruh hidupnya dipengaruhi oleh dosa. Tetapi kita memahami sesuatu sebagai sebaliknya, bahwa yang kita yakini Alkitab adalah berasal dari Allah sendiri, diwahyukan oleh Allah kepada orang-orang percaya. Dan ini berarti kita mempercayai sebuah teologi from above. Pandangan tentang teologi atau Allah bukan dari pemahaman manusia tetapi dari penyingkapan Allah. Dari apa yang Allah wahyukan kepada kita. Dan kalau Allah yang benar itu mewahyukan sesuatu maka kepastiannya itu adalah hal yang benar. Bukan hal yang keliru.
Saya maju lagi pada hal yang ketiga yang muncul, yaitu pandangan tentang keselamatan atau soteriologi. Pandangan keselamatan ini menarik karena mereka sekali lagi percaya bahwa Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Bukankah mereka mengatakan begini, di dalam Alkitab, Roma pasal 2 ayat 14 sampai ayat 16, ini pakai mengutip ayat Alkitab loh ya. Di dalam ayat itu, Paulus menuliskan bahwa kita itu yang belum mengenal Kristus, kita dihakimi oleh suara hati kita atau yang disebut dengan hati nurani. Hati nurani itu yang kemudian menuduh kita, yang kemudian menghakimi kita katanya. Maka kalau kita melihat konklusinya dari apa yang mereka sampaikan, kita bisa mengatakan begini, kalau begitu keselamatan itu bisa dua cara dong. Satu melalui Yesus, dua melalui hati nurani. Apakah demikian? Tidak bagi saya. Sekali lagi kalau bicara tentang wahyu, cara Allah mengungkapkan dirinya, kita mengenal ada dua jenis. Yang pertama adalah wahyu umum, general revelation. Adalah cara Allah mengungkapkan dirinya lewat ciptaan yang Allah kerjakan. Pada waktu kita melihat alam semesta yang begitu luar biasa, pernah bayangkan nggak jarak antara bumi dengan matahari itu begitu eksak sekali? Karena kalau berkurang sekian mili saja akan terjadi disaster di dunia ini. Kalau menjauh sedikit saja, begitu juga akan terjadi malapetaka. Allah sudah menempatkan dengan begitu sempurna. Maka pada saat kita melihat itu kita berpikir, oh ini pasti ada sebuah person, ada seorang pribadi yang bisa mengatur ini semua dengan begitu rupa. Dan kita bisa mengatakan itu beyond human. Bukan manusia, hanya pribadi tertentu yaitu Allah. Itulah fungsinya general revelation. Yang mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada Allah. Yang maha kuasa. Tapi pemahaman seperti itu gak pernah membawa kita pada keselamatan. Karena untuk itulah dibutuhkan adanya wahyu khusus. Yang memang Allah berikan lewat dua cara. Yaitu wahyu yang menjelma menjadi manusia. Dan wahyu yang tertulis yaitu firman Allah. Di dalam Alkitab dan melalui Kristus kita mengenal Allah dengan benar. Wahyu umum hanya mengatakan ada Allah. Siapa dia? Don't know. Tapi lewat wahyu khusus kita mengenal dialah Tuhan Yesus Kristus. Allah sejati. Satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Nah saudara yang terkasih, karena itu saya melihat sesuatu begini. Bahwa keselamatan itu ternyata bagi orang-orang Kristen progresif, itu bisa dilakukan, bisa didapatkan kalau seseorang itu hidup saleh. Kan ada pemahaman yang berkata begini, kalau orang seumur hidupnya sudah berbuat baik, sudah menunjukkan hidup yang benar, hidup yang saleh, dia selalu beramal kepada orang lain, ada orang yang membutuhkan pertolongan tanpa segan, tanpa ragu, dia segera menolong. Untuk orang yang hidupnya kayak gini nih, dengan kualitas yang kayak gini, masa sih gara-gara gak percaya sama Tuhan Yesus, lalu dia gak selamat? Saya katakan enggak. Karena Alkitab bilang dengan jelas tentang hal itu. Bahwa manusia diselamatkan bukan karena dia berbuat baik. Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan bahwa oleh anugerah Allah dengan kita beriman kepadanya, kita mendapatkan keselamatan. Dan itu sangat jelas sekali. Bagi saya ini adalah hal yang penting yang perlu kita pahami. Bukankah Yesaya pernah mengatakan begini dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6. Perbuatan baik kita yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu di hadapan Allah seperti secarik kain yang kotor. Kalau kita mau membersihkan meja, kalau kita mau kerja gitu, ternyata meja kita berantakan, kotor, maka kita tidak akan pernah memakai kain lap yang kotor kan? Kalau kita pakai kain lap yang kotor untuk mengelap dan membersihkan meja, yang terjadi adalah bukannya tambah bersih, malah tambah kotor. Kita membutuhkan sesuatu yang jauh lebih bersih. Bayangkan di hadapan Allah semua yang kita lakukan itu, perbuatan baik kita, seperti kain yang kotor. Yang gak layak dipakai selain dibuang. Gak ada seorang pun yang mau nyimpen sampah kan?
Sampah yang kotor, yang bau, tentu dibuang. Begitu juga dengan semua amal baik kita itu. Jadi bukan karena kita berbuat baik kita diselamatkan. Bukan. Betapa sombongnya kita kalau kita mengatakan bahwa kita bisa selamat karena amal baik kita. Tidak ada seperti itu. Ada beberapa paham tentang, nggak tertera di sini ya, nggak apa-apa ya. Ada beberapa paham tentang keselamatan yang muncul di dalam sejarah. Yang pertama adalah paham yang disebut dengan pluralisme. Pluralisme. Apa artinya pluralisme? Pluralisme ini mengatakan begini. Tidak ada kebenaran yang bersifat absolut. Ini pandangan yang saya sebutkan di depan ya. Tidak ada kebenaran yang sifatnya absolut. Semua itu relatif. Maka Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Semua agama bisa menyelamatkan. Asal setiap orang itu sungguh-sungguh menaati. Semua aturan, semua ritual dari agama tersebut dilewati, maka dia bisa selamat. Menarik ya. Ini pandangan yang banyak terjadi di luar sana. Lalu yang kedua adalah pandangan yang disebut dengan eksklusivisme. Eksklusivisme ini mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain untuk kita bisa beroleh keselamatan selain percaya kepadanya, menjadikan dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, memberikan hidup kita kepadanya, maka kita diselamatkan. Di luar itu nggak ada jalan lain. Baru dua ya, yang pertama pluralisme, kedua eksklusivisme. Yang ketiga, nah ini yang cukup tricky, saya mau kalian coba dengar baik-baik ya. Yang disebut dengan inklusivisme. Jadi ada tiga hal, pluralisme, eksklusivisme, inklusivisme. Inklusivisme ini berkata begini, benar, Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Mereka tidak menyangkal. Tapi kemudian menambahkan, nah ini yang penting ini, menambahkan begini, bahwa di dalam kepercayaan lain, di dalam agama lain, itu ada yang namanya the hidden or the unknown Christ. Ada Kristus yang tersembunyi yang juga kita nggak tahu gitu loh. Bukankah ada ajaran-ajaran di dalam agama lain yang senada, yang sama seperti kekristenan? Dan kalau demikian maka di dalamnya tentu ada hidden Christ, ada Kristus yang tersembunyi. Dan kemudian mereka berkata begini, bukankah Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan semua orang? Semua orang berdosa. Semua orang. Bukankah dia datang untuk memulihkan segala sesuatu, seluruh alam ciptaan. Karena Yesus adalah penguasa satu-satunya. Nah, kemudian mereka berkata, kalau demikian, kalau Kristus itu datang untuk menyelamatkan semua orang berdosa, maka semua orang akan diselamatkan. Melalui siapa? Melalui karya Kristus. Ini pandangan yang mengatakan inklusivisme. Kristus datang menyelamatkan melalui kematiannya semua orang. Maka semua orang akan diselamatkan tanpa kecuali. Tricky ya. Tapi ini hati-hati, ini pandangan yang bisa muncul. Karena mereka memutar sedikit pemahaman tentang dunia dan semua orang. Saudara, kita tidak mempercayai itu. Kita mempercayai eksklusivisme. Memang keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Tapi tidak semua orang diselamatkan. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Mengakui dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia diselamatkan. Yang terakhir, saudara. Ini bicara tentang hal yang menarik. Tentang neraka dan sorga. Ini ada satu pandangan yang menarik dari mereka. Yang berkata begini. Setiap agama, setiap kepercayaan itu punya sorganya sendiri-sendiri. Ini seperti sebuah rumah yang besar dengan banyak kamar. Jadi untuk orang yang beragama Buddha misalkan ya, itu ada surganya atau nirwananya.
Untuk orang yang beragama Hindu, ada tempatnya nanti gitu ya. Sorganya sendiri. Untuk orang yang beragama Islam, ada sendiri. Dan menurut mereka, tempatnya nggak mungkin ketukar-ketukar. Itu ya. Ada jurusannya sendiri-sendiri yang pasti. Saya pikir menarik ya pandangan ini ya. Karena itu orang banyak berpikir, ya masuk akal juga gitu ya. Bukankah semua agama bisa menyelamatkan? Apakah itu pandangan kita tentang surga? Oh enggak. Kita tidak percaya tentang itu. Mereka juga berpikir begini, Allah itu kan Allah yang maha kasih, benar gak? Allah adalah Allah yang maha kasih, yang menunjukkan kasihnya yang besar kepada semua orang. Kalau betul dia adalah Allah yang maha kasih, maka seharusnya kasihnya itu tidak akan membiarkan orang terhukum selama-lamanya. Ya kan di sorga, di neraka kita akan dihukum sampai kapan? Sampai kekekalan. Bisa bayangin kekekalan itu bukan jangka waktu yang pendek loh. Tapi ini jangka waktu yang panjang yang tidak pernah bisa terukur sampai kapanpun. Dan bagi mereka ini bertentangan dengan pribadi Allah yang maha kasih. Kalau dia maha kasih gak mungkin dia melakukan itu. Karena itu bertentangan menurutnya dengan pribadi Allah. Kita perlu berpikir tentang Allah secara komprehensif ya teman-teman ya. Secara menyeluruh. Seperti mata uang. Betul Allah adalah pribadi yang maha kasih. Saya tidak sangkali itu. Tapi jangan lupa di sisi lain dia adalah Allah yang maha adil. Allah yang maha benar. Dan dosa itu adalah sebuah pemberontakan manusia terhadap Allah. Allah bukanlah Allah yang adil kalau dia membiarkan dosa. Allah bukanlah Allah yang benar kalau dia membiarkan kejahatan itu merajalela sampai tidak ada tindakan dari Allah sama sekali. Saya tidak akan mempercayai Allah yang demikian. Karena bagi saya ini bukanlah Allah. Allah yang benar adalah Allah yang balance antara kasih dan keadilannya. Dan di dalam keadilan itu maka kita mengetahui dengan jelas bahwa setiap kejahatan, setiap dosa pasti akan mendapatkan imbalan. Karena kalau tidak, untuk apa gitu ya. Dan yang menarik begini, orang-orang ini berkata bahwa semua orang akan diselamatkan. Lalu caranya gimana? Mereka berkata begini, pada saat seseorang meninggal, maka orang itu akan berada pada satu stage tertentu, pada satu kondisi tertentu, berada di sebuah tempat tertentu, berada di dalam sebuah api penyucian gitu ya. Di situ diapain? Di situ dia akan menjalani proses keselamatannya. Berapa lama orang ada di api penyucian? Tergantung. Tergantung dari mana? Dari berapa berat dosanya gitu ya. Makin berat dosanya, makin lama dia di sana gitu ya. Makin ringan dosanya, makin cepat dia di sana. Saya berpikir tempat penyucian itu kayak mesin cuci ya rekan-rekan ya. Jadi ada pakaian yang kotor, kemudian ditaruh di dalam mesin cuci itu, dicuci sampai bersih, kemudian baru bisa dikeluarkan. Itu bayangan tentang hal tersebut. Jadi mereka tidak percaya neraka sebagai tempat penghakiman yang selama-lamanya. Enggak. Saya pikir enak bener ya, mereka menerima yang baik tapi nolak yang buruk gitu ya. Yang enak-enak diterima, yang gak enak ditolak. Saya rasa ini gak fair gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Bahkan saking ekstrimnya mereka juga bilang begini. Karena Allah itu adalah pribadi yang maha kasih dan menyelamatkan. Bukan saja orang berdosa, even. Nah ini buat saya yang sangat menarik. Malaikat yang sudah jatuh dalam dosa yang menjadi setan itu juga pada akhirnya akan diselamatkan. Hebat ya. Pribadi yang begitu jahat yang digambarkan di dalam Alkitab. Yang menolak Allah, memberontak terhadap Allah. Menjadi setan dan iblis. Satu saat akan diselamatkan. Maka pertanyaan besar yang muncul di kepala saya adalah begini. Kalau itu memang benar, lalu untuk apa Tuhan Yesus mati? Kalau memang itu benar adanya, mengapa perlu Allah merancangkan sebuah keselamatan dengan cara seperti itu, mengutus anaknya datang ke dalam dunia, mati menjadi korban penebus dosa kita, dan kemudian kalau pada akhirnya semua orang tanpa terkecuali diselamatkan. Useless. Tidak berarti apa-apa. Padahal kekristenan dibangun di atas dasar ini. Kalau kita percaya pada Kristus,
Karena dia datang ke dalam dunia, menyelamatkan engkau dan saya. Kristus yang mati di atas kayu salib tetapi juga bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian naik ke sorga. Dia adalah pribadi satu-satunya penguasa seluruh alam semesta ini. Yang mengasihi kita. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Neraka adalah sesuatu yang real. Karena Alkitab berkata berulang kali tentang ini. Wahyu pasal 21 ayat 8 mengatakan bahwa mereka yang akan dicampakkan ke dalam api yang kekal itu adalah mereka yang selama hidupnya di dalam dunia menolak Allah dan tidak mau percaya kepada Dia. Jadi rekan-rekan yang terkasih, sebetulnya keselamatan itu adalah sesuatu pilihan di dalam hidup kita hari ini. Yang menentukan apa yang akan terjadi kelak di dalam kekekalan pada diri kita masing-masing. Karena itu bagi saya mendorong kita untuk sungguh-sungguh menghidupi keselamatan itu. Dengan bertanya apakah betul saya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betulkah Yesus itu menjadi satu-satunya Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Dan kita mempercayai Dia sepenuh hati kita. Ada banyak alasan orang datang ke gereja kan. Ada banyak alasan. Ada yang karena diajak oleh teman, sungkan, dan lain-lain. Ada yang berpikir, karena papa mama saya orang Kristen, maka saya juga melakukan hal yang sama, mengikuti jalan yang sama. Dan ada banyak lagi alasan tentang itu. Tapi bagi saya menantang kita untuk memikirkan kembali, kenapa saya percaya? Kenapa saya disebut seorang Kristen? Apa yang sungguh-sungguh saya yakini tentang Kristus? Saudara, pandangan-pandangan seperti ini akan banyak berseliweran di sana-sini. Bukan hal yang baru seperti saya katakan. Ini akan terus muncul. Karena itu saya akan menutup bagian ini dengan mengajak kita melihat dua ayat yang kiranya boleh menolong kita lebih memikirkan tentang Kristus dan kebenarannya. Yang pertama saya akan ajak kita melihat di dalam surat Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. Saya tidak tuliskan tapi engkau bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9 yang berkata begini. Aku heran kata Paulus. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan padamu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Keras banget. Jadi kalau kita mendengar ada sebuah pengajaran yang berbeda, ingatlah ayat ini. Jangan ikuti. Karena orang itu adalah orang yang dikatakan terkutuk di hadapan Tuhan. Yang kedua, di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18. Roma 16 ayat 17-18 berkata begini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka telah menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hati-hati. Kita perlu sungguh-sungguh tertanam di dalam kebenaran. Saya sungguh percaya kalau engkau mengikuti ibadah dengan setia. Membuka hati untuk kebenaran. Membiarkan kebenaran Tuhan itu terus bicara dalam hidup kita. Dan belajar menaati kebenaran itu. Saya percaya kita akan teguh berdiri dan tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang seperti itu. Pilihannya ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Akankah kita tetap teguh di dalam Tuhan? Atau membiarkan kita terseret oleh pengajaran yang seperti itu. Kiranya Tuhan menolong kita ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu di dalam hidup ini ada banyak rupa-rupa pengajaran yang seringkali membawa kami menjauh dari Tuhan.
membawa kami ke dalam hidup yang tidak sesuai dengan Tuhan. Dan pada akhirnya membawa kami pada kebinasaan. Hamba-Mu berdoa dengan sungguh-sungguh dari tempat ini Tuhan, untuk setiap kami yang duduk di tempat ini. Biarlah Tuhan dan kasih karunia-Mu yang melindungi mereka. Tuhan dan kasih karunia-Mu yang terus menyertai langkah hidup mereka. Jangan biarkan seorang pun tersesat, terseret dalam arus pengajaran yang begitu membahayakan. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau yang menjaga kami. Kami punya Roh Kudus yang terus mengajar hidup supaya benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.